Oke, pertanyaan saya begini. Benarkah Bible itu firman dari Tuhan? Pertanyaan yang bagus sekali. Saya apresiasi itu. Nah, Bible kebuktian bahwa dia itu benar dari firman Tuhan. Pertama, duluan dituliskan semua apa yang akan terjadi. Nah, itu salah satu dulu pembuktian bahwa Tuhan itu lebih tahu duluan yang akan terjadi, sehingga dia menuliskan terlebih dahulu, bukan turun terjadi dulu kejadian baru turun ayat untuk mendukungnya. Itu namanya berita. Terjadi dulu kecelakaan di jalan, lalu diberitakanlah oleh jurnalis. Nah, Bible sudah ada pada abad ke-7. Maksud saya, Bible sudah ada pada abad pertama, sedangkan Al-Quran baru ada pada abad ke-7. Jadi mana yang lebih duluan? Bible atau Al-Quran? Ya tentu Bible. Nah, jika Al-Quran mengatakan Bible itu sudah dipalsukan, silakan Al-Quran harus juga menunjukkan mana Bible yang asli. Dia harus berikan yang asli. Karena berani dia mengatakan itu palsu karena dia sudah punya yang asli. Oke? Lalu Al-Quran berbohong, ya. Al-Quran berbohong jika Bible itu dia katakan itu sudah palsu. Lalu kenapa dia dalam ayat yang lain mengatakan Bible itu adalah petunjuk dan cahaya serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran berbohong kepada kalian umat Islam. Dan tidak ada di dalam Al-Quran surah Injil atau surah Bible. Tidak ada. Hanya surah Muhammad yang saya tahu. Dan dimanapun, kitab manapun kamu cari, ya, tidak ada itu Injil di mana-mana pun selain daripada di Bible itu. Jadi jelas bahwa Bible itu asli. Sampai sekarang, ya, apa yang telah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu terjadi sampai sekarang. Saya punya bukti semua itu. Kalau kamu minta sama saya, silakan minta. Saya bisa buktikan kepada Anda. Oke? Baik, saya tanggapi ya. Tapi VN Anda nggak usah terlalu panjang, ya kan? Pertanyaan saya kan sangat singkat, sangat jelas kan? Nah, kalau benar Bible itu firman Tuhan, apakah Hakim-Hakim 19 ayat 24 itu firman dari Tuhan? Iya, saya sudah puas dengan jawaban Anda. Anda mengatakan Bible itu firman dari Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya, benarkah Hakim-Hakim 19 ayat 24 itu firman dari Tuhan? Gini bro, di dalam semua kitab suci ada kandungan-kandungannya. Misalnya, ya, setiap kitab suci ada sejarahnya, ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan, ada nubuatan-nubuatan, dan ada yang akan terjadi yang sudah dia tertuliskan. Jadi apa yang Anda sebutkan di Hakim-Hakim 19 ayat 24 itu adalah termasuk kandungan kisah
zamannya orang dulu, kisah zamannya ya para nabi. Jadi tata kehidupan zaman dulu itu tidak harus sama dengan zaman yang sekarang. Ya. Jadi kita harus membedakan sesuai dengan kandungan dan bacaan itu tersebut. Kita lihat dulu alur atau dari mulai ayat pertama kita baca sampai ayat yang terakhir. Dan judulnya bagaimana? Apa? Tentang manusiakah? Tentang kehidupan manusia di bumi kah waktu itu, atau perkataan Tuhan? Gitu. Jadi kita dibutuhkan di sini yang namanya pemahaman ya, yang benar-benar kita memakai akal sehat. Tadi ente bilang Bibel itu firman Tuhan. Berarti semua yang tertulis dalam Bibel itu adalah firman Tuhan, termasuk Hakim-Hakim 19 ayat 24, ya kan? Jadi menurutmu Bibel itu firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi. Oke. Di ayat Hakim-Hakim 19 ayat 24 itu adalah anakmu itu boleh diperkosa. Benarkah itu firman dari Tuhan? Baca dengan lengkap, jangan asal mengatakan oh ini itu. Ya, biar saya bacakan Hakim-Hakim 19 ayat 24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan. Ini hanya satu ayat ya. Dan juga kundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini jangan kamu berbuat noda. Siapa dulu yang berkata pada waktu itu? Yang menyambut tamu kan? Jadi yang menyambut tamu bukan firman atau perkataan Tuhan. Ada perkataan Tuhan dan ada juga perkataan kisah orang itu. Sama juga dengan Al-Quran. Ya, ada perkataan Muhammad, ada perkataan orang-orang musyrik atau orang-orang misalnya, ya kan? Orang-orang yang bukan Islam mengatakan kepada Muhammad benar-benar orang gila. Kan itu bukan dari firman Allah. Itu kan perkataan manusia. Jadi sama. Tidak ada bedanya. Makanya saya katakan tadi, kamu harus ketahui kandungan daripada setiap kitab itu. Nah, dengarkan semua VN saya itu, di situ sudah saya jelaskan dengan detail. Saya dengar atau saya lihat dari sini Anda itu tidak mendengarkan semua. Ya, dengarkan dulu, nanti baru kamu tanggapi, oke? Tadi penjelasan ente di atas mengatakan Bible itu adalah firman Tuhan. Nah, berarti Hakim-Hakim 19 ayat 24 itu juga firman dari Tuhan. Oke? Kalau saya bertanya juga dengan yang sama, Al-Quran itu firman Tuhan atau bukan? Tentu Anda menjawab juga firman Tuhan. Lalu kalau saya bertanya kepada kamu, dengan pernyataan Al-Quran mengatakan Muhammad benar-benar orang gila, apakah itu firman Tuhan? Tentu kamu menjawab bukan. Iya kan? Coba renungkan dulu, makanya utamakan pemahaman dulu. Ya, pahami dulu kandungan-kandungan setiap kitab suci itu. Semua kitab suci seperti itu. Ada kisahnya. Yang bilang ya, di Hakim-Hakim
pasal 19 itu tidak ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan di situ. Firman Tuhan di situ terkhusus kepada kisah orang pada saat itu. Pada orang-orang itu yang dipimpin oleh yang menerima tamu itu. Yang menerima tamu itu adalah seorang nabi. Ya, baca judulnya itu Perbuatan Noda di Gibea. Ya. Makanya itu Alkitab dibaca mulai daripada pasal 19 dulu, mulai daripada ayat pertama sampai pada ayat yang ke-30 kalau kitab Hakim-Hakim 19 ini. Jadi semuanya nanti dijelaskan di situ, alur ceritanya bagaimana. Ya. Kalau satu ayat saja kamu ambil, ya kamu nggak apa-apa kalau kamu paham. Ya, saya sudah tahu Anda itu tidak paham dengan ayat ini. Ya, Anda saja tidak tahu siapa yang menerima tamu itu. Bahwa yang perkataan seorang yang menerima tamu itu tidak tahu, kamu anggap itu firman atau perkataan dari Tuhan. Ya, di situ aja kan sudah lemah pemahaman kalian itu umat Islam. Nah, makanya saya katakan dari atas tadi itu tidak ada umat Islam yang pintar. Ya, hanya orang Kristen yang pintar dan terbukti orang Kristen itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk pesawat, termasuk listrik, termasuk HP yang sedang kita gunakan ini. Ya, dan lain-lain. Banyak. Tidak ada yang diciptakan oleh Muslim, tidak ada. Tidak ada yang diciptakan oleh Arab Saudi sana. Selain obat kuat karena banyak istri. Tidak ada. Coba buktikan sama saya apa yang dibuat oleh orang Muslim. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, toh yang kalian gunakan itu yang dibuat oleh orang Kristen. Itu bukti kepintaran itu. Ya, itu bukti kecerdasan itu. Ya, komputer dibuat siapa? Dibuat orang Kristen. Facebook dibuat oleh siapa? Dibuat oleh orang Kristen. Jadi jangan anggap remeh itu. Semua orang Kristen itu berpedoman pada Alkitab. Hanya satu buku, hanya satu kitab. Tidak ada istilah buku karangan misalnya kitab kuning, hadis. Ya, tidak ada itu buku-buku itu. Hanya satu kitab, Alkitab. Jadi itu jelas dari firman Tuhan itu. Ya. Baik pada zaman dulu, baik zaman sekarang maupun pada yang akan datang. Itu semua keperluannya sesuai dengan zamannya. Saya tidak tanya siapa yang menciptakan toa, pesawat, dan lain-lain. Yang saya tanyakan itu, Bible-mu itu firman Tuhan atau bukan? Terjawab. Anda tadi bilang sudah puas, sudah maksimal. Nah sekarang kamu tanya lagi. Kan aneh itu. Muter-muter aja kamu. Ya nggak perlu lagi saya jawab lagi, karena sudah saya jawab. Anda sudah mengatakan sudah, ya kan? Lalu kamu tanyakan tentang ayat itu, kan sudah saya jelaskan. Makanya dengarkan semua. Kalau kamu nggak dengarkan ya sudah, ya kita cari topik yang lain. Oke? Harus yang harus kamu hebat lah kalau bertanya itu, supaya saya itu tidak tahu dengan apa yang kamu tanyakan. Nah, coba saya dengan itu. Saya mau tahu sampai di mana itu nalarnya orang Islam itu, sejauh mana. Ayo, kita lihat. Kita dengarkan bersama. Jawaban pertama Anda itu mengatakan Bible itu adalah firman Tuhan. Jawaban kedua Anda itu mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan. Ya kan? Saya bilang itu Bible itu bukan firman Tuhan. Mana tunjukkan? Saya katakan
katakan Bible itu adalah firman Tuhan, murni dari firman Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan itu sesuai zamannya. Kan itu yang saya bilang. Firman sesuai pada zaman itu. Itu kan firman Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan itu tercampurlah sesuatu kisah, ya, di dalam zaman itu. Tentu ada perkataan manusia juga dalam itu. Sama juga dengan Al-Quran. Apakah Anda berani mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan? Kalau ada kisah seperti itu, ya ada kisah-kisah Ibrahim, ya, dalam Al-Quran itu. Kisah Yahya, kisah Isa Al-Masih, ya, kisah Musa. Karena dalam Al-Quran itu di surah Maryam. Jadi Anda itu perlu dipertanyakan, ya, kepintaran Anda ini, pengetahuan Anda ini. Jadi kalau kamu tidak bisa meladeni saya untuk berdialog, ya sudah. Saya sudah tahu, ya. Ya, saya sudah paham, tidak ada. Jadi karena Anda itu menantang-nantang, sok-sok jago. Jadi inilah hasilnya, gitu loh. Kamu aja tidak memahami. Padahal saya sudah jelaskan secara detail, sudah saya pakai bahasa Indonesia dengan benar. Tahu juga kamu selalu berulang bertanya, muter-muter di situ. Ya sudah, Pak. Kamu nggak paham, ya. Itu kan tergantung Anda, bukan tergantung saya. Kan gitu aja. Bilang, ya, di Hakim-Hakim pasal 19 itu tidak ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan di situ. Firman Tuhan di situ terkhusus kepada kisah orang pada saat itu. Pada orang-orang itu yang dipimpin oleh yang menerima tamu itu. Yang menerima tamu itu adalah seorang nabi. Ya, baca judulnya itu Perbuatan Noda di Gibea. Ya. Makanya itu Alkitab dibaca mulai daripada, ya, pasal 19 dulu, mulai daripada ayat pertama sampai pada ayat yang ke-30 kalau kitab Hakim-Hakim 19 ini. Jadi semuanya nanti dijelaskan di situ, alur ceritanya bagaimana. Ya. Kalau satu ayat saja kamu ambil, ya kamu nggak apa-apa kalau kamu paham. Ya, saya sudah tahu Anda itu tidak paham dengan ayat ini. Ya, Anda saja tidak tahu siapa yang menerima tamu itu. Bahwa yang perkataan seorang yang menerima tamu itu tidak tahu, kamu anggap itu firman atau perkataan dari Tuhan. Ya, di situ aja kan sudah lemah pemahaman kalian itu umat Islam. Nah, makanya saya katakan dari atas tadi itu tidak ada umat Islam yang pintar. Ya, hanya orang Kristen yang pintar dan terbukti. Orang Kristen itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk pesawat, termasuk listrik, termasuk HP yang sedang kita gunakan ini. Ya, dan lain-lain. Banyak. Tidak ada yang diciptakan oleh Muslim, tidak ada. Tidak ada yang diciptakan oleh Arab Saudi sana, selain obat kuat karena banyak istri. Tidak ada. Coba buktikan sama saya apa yang dibuat oleh orang Islam. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, toh yang kalian gunakan itu yang dibuat oleh orang Kristen. Itu bukti kepintaran itu. Ya, itu bukti kecerdasan itu. Ya, komputer dibuat siapa? Dibuat orang Kristen. Facebook dibuat oleh siapa? Dibuat oleh orang Kristen. Jadi jangan anggap remeh itu. Semua orang Kristen itu berpedoman pada Alkitab. Hanya satu buku, hanya satu kitab. Tidak ada istilah buku
karangan misalnya kitab kuning, hadis, ya, tidak ada itu buku-buku itu, hanya satu kitab, Alkitab. Jadi itu jelas dari firman Tuhan itu, ya, baik pada zaman dulu, baik zaman sekarang maupun pada zaman yang akan datang. Itu semua keperluannya sesuai dengan, ya, sesuai dengan zamannya. Jadi Bible itu firman Tuhan, ya kan? Nah, berarti Hakim-Hakim 19 ayat 24 itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu harus diamalkan. Nah, sekarang kau amalkan saja Hakim-Hakim itu. Apakah anakmu itu boleh diperkosa? Itu adalah metode atau cara, ya, setiap orang itu adalah cara bagaimana dia itu berkorban, ya. Itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa, karena dia tahu tamunya itu bukan tamu biasa, tamu yang luar biasa. Itu malaikat yang datang itu 2 orang. Nanti sajalah kita ambil contoh yang lain. Misalnya Abraham, kalau bahasa Islamnya Ibrahim. Kita lihat pengorbanan Abraham. Dia ambil anaknya kandung, ya, Ishak, ya, dia sembelih. Dia relakan anaknya itu. Tetapi Tuhan tahu hatinya, berarti dia mengorbankan anaknya. Dia mengorbankan nyawa anaknya demi Tuhan. Begitulah Nabi yang menerima malaikat itu, tamu itu. Artinya dia mengorbankan yang lain asalkan tamunya itu selamat, jangan diganggu. Dia bisa mengorbankan. Semua orang juga ada bisa yang mengorbankan, ya, yang luar biasa. Misalnya, ya kan, ya, di Indonesia saja, ya kan, misalnya aparat negara, ya kan, TNI, Tentara Negara Indonesia, tentu dia harus itu berkorban untuk membela negaranya, untuk membela masyarakat Indonesia. Jika ada peperangan, tentu dia harus duluan yang menembak. Kalau dia tertembak lah, matilah. Dia harus berkorban. Kalau dia tidak berani, berarti dia tidak berkorban. Dia tidak membela masyarakat Indonesia. Hah? Itu saja contoh yang paling dekat. Nah, jangan jauh-jauh dulu. Di situ aja. Nah, apalagi Yesus Kristus dia berkorban. Dia mati di atas kayu salib demi menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dia yang menanggung. Jadi itu pengorbanan yang luar biasa. Nyawa lebih berharga daripada kalau hanya diperkosa di situ atau apa, dipukulin. Nyawa lebih berharga. Tidak boleh dibeli dengan uang nyawa itu. Setriliun apapun, segede apapun uang orang itu, pasti kamu tidak merelakan nyawamu. Tetapi kalau kamu merelakan nyawamu, itu adalah pengorbanan yang tiada batas. Jadi jangan sia-sia jika ada seseorang yang menolongmu, dia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kamu. Nah, itu kamu harus, ya, bersyukur lebih kepada orang tersebut. Kamu harus bersyukur lebih kepada Tuhan. Dia membeli, ya, nyawamu dengan nyawa seseorang yang menolong kamu. Ya.
menjembatani orang tersebut. Tuhan menjembatani orang tersebut untuk menyelamatkan nyawamu. Jadi itu sebuah pengorbanan. Kalau hanya perkosa seperti itu, namanya itu pengorbanan. Yang penting kamu itu jangan diganggu, kamu itu jangan dijahati, harus dihargai, harus dihormati. Apalagi dia di situ adalah yang takut akan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi maksudmu malaikat ingin memperkosa anakmu begitu? Kau ini sudah lari dari topik, ya kan? Saya tidak tanya Abraham atau Ibrahim, ya kan? Saya tanya itu Hakim-Hakim 19 ayat 24. Apakah itu firman dari Tuhan? Loh. Waduh, payah bener ini pikiran kamu ini. Kamu itu tidak memahami loh. Kan tamu di situ adalah malaikat. Yang menerima tamu adalah seorang nabi. Yang mengganggu, yang menjahati adalah orang-orang atau tetangga di kota itu, di daerah itu. Kamu nggak paham itu? Baca ulang dulu lah, payah kita. Ini saya bacakan ayatnya. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga kudik orang itu baiklah, kubawakan keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi dengan orang ini janganlah kamu berbuat noda. Itu ayatnya. Kau dengar nggak?